Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Wulandari dengan NIM 2021-53072 dari kelas B Program Studi Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan materi mata kuliah dasar akuntansi di pertemuan 4, yaitu mengenai tentang persamaan dasar akuntansi. Pembagian akuntansi. Di sini akuntansi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak internal organisasi atau manajemen. Yang kedua, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan BPAM. Dan yang ketiga adalah akuntansi pemerintah. Adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Siklus akuntansi. Di sini yang pertama itu ada bukti transaksi atau bukti penjualan. Jadi di suatu perusahaan itu finalnya ketika dia memproses suatu barang, ketika dia membeli bahan lalu diproses menjadi suatu produk dan produk itu akhirnya dijual ke konsumen akan menghasilkan satu dokumen yaitu bukti transaksi atau nota. Dari nota masuk ke jurnal. Jurnal ini digunakan untuk mengetahui pergerakan keuangan dari bulan ke bulan atau mengetahui pergerakan keuangan dalam periode 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Dari jurnal masuk ke buku besar, dari buku besar masuk ke neraca saldo masuk ke jurnal penyesuaian masuk ke jurnal penutup. Di jurnal penutup disusun sebagai laporan keuangan final. Laporan keuanganlah yang nantinya entah itu digunakan untuk perusahaan atau digunakan untuk pihak eksternal, investor, kreditor, atau digunakan untuk lembaga pemerintahan. Selanjutnya, konsep entitas terpisah. Perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Contoh konsep entitas. Di sini ada Elisa. Elisa membuka salon yang diberi nama Salon Elisa. Ini Elisa punya uang 10 juta rupiah. Uang 10 juta Elisa ini diberikan atau dimasukkan ke dalam salon Elisa. Jadi yang tadinya uang Elisa itu 10 juta, ketika dimasukkan sini, sudah tidak uang Elisa lagi, melainkan sudah menjadi aset perusahaan yang disebut dengan kas. Jadi salon Elisa punya kas awal atau modal awal sebesar 10 juta. Harta salon sebesar 10 juta, kepentingan Elisa 10 juta. Kemudian harta sama dengan kepentingan pemilik. Jadi 10 juta sudah menjadi harta salon Elisa. Kemudian di sini muncul kreditor. Elisa ingin menambah modal salonnya sehingga dia utang ke bank. Contohnya utang ke bank sebanyak 1 juta rupiah. Selanjutnya uang 1 juta itu masuk ke salon. Jadi harta bertambah dari kreditor. Harta
menjadi 11 juta rupiah. 11 juta ini berasal dari kepentingan pemilik dan kreditor. Selanjutnya, ini adalah contoh jurnal. Di sini ada transaksi, ada harta, ada utang dan modal. Contoh setoran pemilik 10 juta. Masuk ke kas 10 juta. Piutang 0, utang 0, modal 10 juta. Sekarang untuk contoh yang lebih kompleks. Di sini Elisa pinjam uang sebesar 1 juta rupiah. Masuknya adalah ke kas. Jadi kas bertambah 1 juta. Utang bertambah 1 juta karena ini dari kreditor, modal 0. Selanjutnya saldo menjadi 11 juta rupiah. Piutang 0, utang 1 juta rupiah, dan modal menjadi 10 juta rupiah. Selanjutnya, salon Elisa bisa menjual jasa tunai di dalam 1 bulan. Jadi otomatis bisa menjual jasa tunai sebesar 600.000. Jadi otomatis kas di sini bertambah 600.000. Modal piutang 0, utang 0, modal juga bertambah menjadi 600.000. Saldo di total menjadi 11.600.000. Piutang tetap, utang masih tetap 1 juta rupiah, dan modal menjadi 10.600.000. Selanjutnya, salon menjual jasa kredit sebesar 2 juta rupiah. Apa itu jual jasa kredit? Jasa kredit merupakan jenis penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dalam rentan waktu tertentu. Jadi di sini kas 0, piutang bertambah 2 juta, belum masuk kas. Kenapa? Karena belum menerima uang, utang 0, dan modal bertambah 2 juta. Tapi dengan catatan belum menerima uang karena di sini masuknya sebagai piutang. Saldo di kas menjadi 11.600.000, untuk piutang 2 juta rupiah, untuk utang 1 juta, modal dijumlahkan menjadi 12.600.000. Selanjutnya, salon Elisa membayar gaji karyawan sebesar 100.000. Kira-kira kasnya bertambah atau berkurang? Cek. Dan kasnya berkurang 100.000 karena ini digunakan untuk membayar karyawan. Piutang 0, utang 0, dan modal juga berkurang 100.000.
saldo menjadi 11.500.000, saldo kas menjadi 11.500.000, utang tetap modal menjadi 12.500.000. Pemilik menarik uang sebesar 200.000. Maksudnya adalah Elisa menggunakan uang salon sebanyak 200.000. Jadi, kalau Elisa ini mengambil, berarti uang kas menjadi minus 200.000. Modal, piutang 0, utang 0, modal juga berkurang 200.000. Saldo menjadi 11 juta, saldo kas menjadi 11.300.000, utang tetap dan modal menjadi 12.300.000. Harus balance antara modal dan kas. Jadi ini modal dikurangi hutang sebesar 1 juta rupiah, maka jika dijumlahkan menjadi 11.300.000. Yang dikas juga 11.300.000. Jadi semua transaksi diperhatikan, mana masuk kas, mana masuk piutang, mana dia utang, mana itu modal. Kalau Anda belajar membuat di sini step by step harus teliti. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.